ketika menerima ide itu biasanya sangat bertentangan dengan ide itu siapa? Jenengan. Nah, itu biasanya memang perlu harus dipertemukan. Jangan dibiarkan sendiri-sendiri. Yang tipe orang yang out of the box tadi, jenengan ajak diskusi, tapi yang rajin tidak jenengan sertakan jangan. Karena idenya bisa sangat out of the box sampai nggak bisa dijalankan. Saking out of the box-nya. Jadi itu penyeimbang Bu. Jadi kalau ada temennya jenengan yang ngomongnya, yang maturnya itu random dari kanan ke kiri, yang nggak biasa lomba-lomba jadi lomba. Kalau pandemi ya sudah berarti online, ya itu nggak bisa ya. Oh cara biasa lomba online kayak gitu. Nah itu memang harus disatukan dengan orang tipe orang yang rajin tadi. Jadi yang satunya di awang-awang, yang satunya di bumi. Biar ketemunya di tengah-tengah. Jadi kalau terlalu ngawang-ngawang ditarik lagi sama tipe yang rajin. Yang ekstrovert biarlah cari sponsor. Asik. Iya dong. Lagi saatnya diskusi, masa nunggu selesai diskusi baru cari sponsor? Enggak, bisa berjalan secara bersamaan. Sopo sing senengane apa itu jenenge? Hai sih kalau sponsor daripada hai-nya gak itu apa-apa. Kayak kita itu sponsor gitu kan lumayan. Misalnya, Bu, ya apa usahanya? Alhamdulillah, mugi-mugi laris. Ini tapi ini sponsori acara Fatayat. Mugi-mugi dienggo hikmat, berkah Allah, masya Allah. Bulunya tenang aja lah, ya gak apa-apa, tak nyoba. Lumayan. Pulang-pulang dapat sponsor, padahal acaranya saja belum terbentuk. Tapi kan sebenarnya sudah punya list kok. Oh, ini mau nyumbang ini, ini mau nyumbang ini, gitu. Mbak, kapan acaranya? Saya direncanakan Bu, malah tak pikir ya. Gitu, ya. Jadi istilahnya sambil dipetakan ya, sinten-sinten mawon ngoten. Nah, itu intinya gini. Jadi kelemahan dan kelebihan rekan kita yang ada di dalam kepengurusan ini itu tidak menjadi bahan untuk saling bahan untuk tidak saling iku gitu kan gak enak ya. Gibah sana gibah sini kan gak enak. Jadi itu kita manfaatkan, kita maksimalkan kelebihannya, kelemahannya diminimalkan. Nah kalau misalnya orang ekstrovert itu ketika di dalam forum diskusi gini itu kelemahannya muncul banget, makanya terus akhirnya gak fokus diskusinya, ya maka mintalah beliau keluar untuk cari sponsor. Yang diskusi biarlah yang rajin sama yang out of the box. Orang yang idenya buahnya itu diajak diskusi hal baru itu suweneng Bu. Gak mari-mari. Potalah. Kita yang dengerin aja bingung. Iku ya opo cara nglakoni acara iku. Iki sik asik siji. Ya wis. Ide iki wis awakmu gawe ora gawe gitu. Jadi ada ide jenengan yang bikin random. Iso. Gak iso. Oh ya wis tak golekne ide iki. Iso tapi sik kangelan ana telu. Nah, misalnya gitu. Itu tipe yang keberapa tadi ya? Satu tipe ya? 4. Tipe yang kelima koreksi. Sebentar, saya kurang aqua juga. O C E A. Oh ini tipe orang yang sopan. Mbak biasanya gitu. Sumangga akan aku pingin ampuh manut. Pingin nanti manut. Pingin apa? Sak kerso. Napa nderekaken. Itu tipe orang yang sopan. Selain masalah budaya, beda dengan masalah budaya ya, kan di Jawa Tengah, Jawa Timur beda-beda. Kita tidak membahas masalah budaya tapi masalah sikap. Jadi ini tipe-tipe orang yang selalu menjaga ketenangan di dalam kelompok. Terus gak usah tukaran, daripada tukaran aku ngalah hari. Ya, terus coba rebut-rebutan, aku jalur apa aku ngalah wis. Ayo Rono melo. Aku Rono melo. Kamu seneng apa? Gak ngerti. Aku seneng bakso. Ayo bakso. Kamu seneng apa? Sego goreng? Iya, sego goreng. Kamu sadari seneng apa gak? Gak popo. Buat nonton. Di sini
semuanya vokal. Satuku ya. Jenengan butuh loh. Kalau tidak ada di dalam kepengurusan ini salah satu lah yang bisa dilatih. Niku untuk orang yang seperti ini biasanya itu sangat dibutuhkan untuk menjaga situasi tetap tenang. Biasanya orang bilang tipe-tipe seperti ini penengah. Biasanya yang senang mengenai orang yang putaran si cewek tadi lumpuh yang di awal-awal satunya yang tipe rajin. Terus gak iso ngomong aku ekonomi gak iso wista. Itu harus ada yang di tengah. Wonten memiliki biasanya yang menengahi. Sinten? Nah niki. Keteko. Tipe-tipe yang menengahi. Niku perlu ada. Kenapa? Karena beliau inilah yang biasanya menjaga ketenangan di dalam kelompok. Iya, cocok. Jadi untuk mengembalikan kita pada istilahnya hakikat kita sebagai manusia, menyuruh pada kebaikan, menghindarkan pada kemungkaran. Itu fitrah kita sebagai manusia agar mengingat garis putaran hidup daripada kok mulai. Terus iki acara di Fataya itu untuk hikmat, mulai kok tukaran. Kasih tuh hikmat, saya ngono terus separuh standar, gitu ya. Mungkin ada seperti ini itu tipe-tipe yang tenang. Menurut jenengan kelemahannya nopo? Tidak punya pendirian, mudah dimanfaatkan. Terus yang paling tidak menyenangkan itu adalah karena beliau ini bersikap sopan pada orang lain, maka dia berharap orang juga bersikap seperti itu pada yang bersangkutan. Jadi akhirnya karena tidak bisa mengungkapkan, biasanya isoe gerun. Karena nggak bisa ngomong langsung itu nggak bisa. Jadi gerundelnya salah ngomong boten, tapi itu cara orang yang bersangkutan untuk menyampaikan apa yang tidak diharapkan atau diinginkan. Karena nggak bisa bertengkar ngomong langsung, Bu, aku nggak setuju sampai boten monggo nereaken nanti ngomong bilang Bu, aku nggak setuju Bu. Bu caranya ngomong kayak gitu. Jadi yang bersangkutan itu juga berharap orang lain juga memahami dia, karena dia sangat memahami orang lain. Saya ngalah terus, tapi saya juga berharap ada orang seperti itu yang juga sama saya. Maka orang seperti ini akan sulit sekali, akan mengalami kesulitan kalau bertemu dengan orang yang seenaknya sendiri. Berkebalikannya, gitu. Nah, orang-orang seperti ini dalam kepengurusan kelebihannya bisa dimanfaatkan seperti apa? Untuk mengendalikan situasi, itu bisa banget. Terus kemudian kalau misalnya dalam acara kepengurusan itu jenengan taruh di bagian informasi atau di bagian depan, yang sekiranya beliau tidak mungkin nyolot. Biasanya kan kalau kita panitia capek, itu kan ada yang nyolot. Gini loh Bu, ada orang yang tanya, nggak ngerti. Ya kita panitia ngerti ya. Terus kemudian memang dia kan baru sekali tanya, tapi sebelumnya sudah banyak yang tanya. Akhirnya kita capek toh. Nah itu terus akhirnya kita nyolot salah boten. Karena kita sebagai orang juga capek. Tapi salahnya adalah apa? Penempatannya. Jangan ditaruh di meja informasi. Saya pernah soalnya pengalaman pribadi, saya itu sebagai tipe perencana, waktu itu ada yang tidak sesuai dengan harapan, saya ditaruh bagian komunikasi. Lalu ada yang protes, Bu kok gini, itu tidak menghormati orang yang seperti ini. Begini loh Bu. Lalu yang lain langsung, yang tipe tenang tadi itu langsung saya, Bu saya aja, jangan masuk. Itu harus ada, itu ditetapkan di depan. Jadi walaupun beliaunya tidak tahu menau kaitannya dengan rencana, lambat dan lain sebagainya, biasanya fokusnya di emosi.
menenangkan. Nanti kita carikan informasi dulu ya Bu. Biasanya orang tanya itu kan cuma butuh ditanggapi, walaupun informasinya nggak jelas. Nah, nggak punya informasi kita tanyakan dulu ya Bu, sebentar. Terus kita sambil senyum. Itu orang, oh iya Mbak ya gitu kok, oh ngomong saya takut kok ya, mau tekan panitia kok, itu loh semua hijau-hijau mau. Kan nggak enak. Jadi yang senyum, yang tipe tenang, yang apa? Derekan tadi itu ditaruh di itu harus. Kalau yang tipe apa tadi Bu? Yang di awal-awal ditaruh di depan, nanti ngasih informasinya nyelemen nanti. Bu nanti habis ini datang lagi ya Bu, kita nanti akan mengadakan acara online berturut-turut selama 1 minggu. Kalau panitia lainnya, oh. Berapa kali lomba online, jadi menurut dia rencananya sudah diterima dan disampaikan kepada orang lain tanpa melewati prosedur, karena prosedur itu tidak perlu. Yang penting acara gitu ya. Nah itu kenapa saya sharekan tentang 5 karakter tadi kaitannya dengan kepengurusan. Mungkin kembali lagi sama tipe pengasuhan. Kalau misalnya kita mau menyampaikan bahwa saya tuh ngajarin anak saya contohnya tuh ngajarin nggak jadi dengan orang tua, juga biar saya ada contoh. HP atau berarti ketika kebanyakan orang sepuh itu kan selalu ingin yang ketenangan. Jadi ketika anak itu misalnya main atau tukaran kan seperti itu kan geng. Nah ini kan mending kamu menantang dia. Akhirnya HP-nya ini yang tidak ada batasnya. Kalau misalnya kita sudah sepuh, usia 40-50 tahun ke atas, butuh ketenangan, salah ngomong boten. Boten. Boten leres kok. Jadi leres kalau misalnya orang tua, terutama kakek nenek itu butuh ketenangan karena suara yang suara yang apa istilahnya? Sedikit aja itu sangat mengganggu, apalagi suara yang gaduh-gaduhnya anak-anak, apalagi kan tidak selesai-selesai. Ya, soalnya mbaknya butuhku sayang, ngomongnya tapi rame diseneni. Ya bukan, karena memang kaitannya dengan perkembangan dan secara fisik juga butuh istirahat. Maka kalau misalnya kita tidak ingin mengajarkan anak tidak hormat pada kakek nenek, tapi di saat tertentu itu kita juga ingin pengasuhan kita yang tanpa HP ataupun HP dengan batasan, itu kita carikan tempat. Jadi harus punya tips seperti itu. Kalau misalnya rumahnya, saya buat versi rumah jenengan nih, saya rumahnya Bu Rina seperti ini. Terus kakek nenek kebiasaannya di mana? Itu kita harus tahu. Terus kakek nenek itu sukanya ngobrol boten, terus sukanya niku tadi berteman boten dan lain sebagainya. Jadi kalau kakek neneknya itu tipe yang ekstrovert, biasanya kan ada kegiatan di luar ya. Nah itu anak-anak kasih tahu jam-jamnya. Memang yang harus disiasati anak akhirnya, karena kita mensiasati orang tua gimana caranya? Pak, Bu, ya anak-anak kami sampai mau kamar kita sopan. Gitu. Jadi kita harus tahu jadwalnya orang tua dan tipe orang tua kita. Yang disenangi kakek nenek itu biasanya juga terkait dengan karakternya beliau-beliau. Misalnya beliaunya itu tipe yang rajin. Untuk anak yang mengikuti jadwal itu biasanya beliau akan ikut peraturan kita kok. Misalnya untuk tipe kakek nenek, gak apa-apa. Ada yang tipe ibu saya itu sama anak kecil rame nangis itu tahan banting, nggak apa-apa. Yang penting kalau waktunya HP selesai 1 jam nangis biarin. Ada tipe kakek nenek yang seperti itu. Jadi lebih memilih mengikuti aturan daripada suara gaduh. Tapi kalau tipe kakek neneknya itu tipe yang tenang, orangnya berbeda dengan tipe yang 5 tadi ya Bu ya, itu ada kebalikannya. Gitu. Jadi kalau ekstrovert berarti introvert. Kalau tipe introvert memang senang ketenangan. Maka ketika anak kita berbeda dengan tipe neneknya, tapi sama dengan kita tipe ekstrovert, berilah waktu anak itu untuk agak jauh posisi ruangannya dengan kakek nenek, misalnya gitu. Jadi paling tidak HP itu tidak terus menerus.
pas kakek nenekmu misalnya, saya kan nggak tahu situasi keluarganya nih. Misalnya pas kakek nenek jam ini sama jam ini rame buat apa-apa, kalau bilang ke kakek neneknya dengan Pak Bu, Pak Uti kalau jam segini anak-anak nanti yang selalu muda. Biasanya kita tarik ulurnya gitu ke atas dan ke bawah. Rame yang selalu dan orang seopo sak jam naik jam 11 aku ayai siap-siap sholat. Nah pas jam segitu ya pas kita tidak ada di rumah ya mau nggak mau memang harus hati akhirnya. Tapi pada akhirnya ketika kita membuat aturan memang ada konsekuensinya. Ketika kita pulang anak tidak ingin HP, kita kan pulang ingin capek istirahat juga ingin hatian. Akhirnya kita harus menemani anak. Memang ada resiko seperti itu. Itu yang bisa mengatasi itu kita sendiri. Ya kita paham aja. Tipe yang 5 tadi Bu, itu mungkin kita perlu hafalkan yang membuat kita semangat itu apa, yang membuat kita tidak semangat itu apa, juga ada kaitannya dengan itu. Kalau misalnya kita orangnya ekstrovert, 3 hari aja, nggak usah 3 hari, sehari aja nggak keluar, itu penat, muring-muringan. Itu berarti butuh keluar, sudah keluar. Butuh ngopi. Ngonten caranya. Nah kalau misalnya kaitannya dengan jenengan tadi gimana? Kurang iman? Biasanya kalau ada perempuan yang lagi ada di titik terendah itu terus mesti ada yang menyikapi karena itu kurang sujute, kurang samanya kurang wiritane, kurang bermusik, kurang bermusik. Nanti kalau bingung jadi kan ketika kita mana ya kondisi terendah terus dikomentari terutama kaitannya dengan ibadah kita itu kan juga jadi kalau dalam kondisi seperti itu biasanya kita hafal dengan diri kita yang menjadi baterai kita apa, memang harus seperti itu. Tapi misalnya gini ya Bu, dalam agama, kalau kita membahas agama, dalam agama itu memang semua itu ada tata caranya dan tata keramanya. Kalau misalnya biasanya yang sering berkomentar seperti itu kan tidak hanya yang membuat miris itu kan yang berkomentar seperti itu. Kalau orang tua itu ya pun wajar ya, karena kan beliau-beliau sepuh, waktunya sudah digunakan banyak untuk ibadah. Jadi ketika melihat permasalahan orang, pokoknya kurang ibadah. Menurut saya ya wajar kalau dikomentar seperti itu. Tapi yang membuat miris itu kadang-kadang justru rekan sesama kita sendiri yang sebenarnya juga tahu situasinya, tapi mungkin niatnya baik, cuman keluarnya kurang tepat untuk satu situasi itu. Nah kalau seperti itu, yang biasa kita siasati itu adalah kemampuan kita untuk kenal diri sendiri di saat seperti itulah yang sangat penting. Maka kenapa kita perlu tahu 5, tidak harus 5 ini, tapi member-membernya gitu loh. Kalau misalnya kita tahu karakter kita yang seperti apa, baterai kita itu bagaimana, itu bisa kita suntikan dengan cara seperti itu. Karena beri aja cerita, entah pengalaman pribadi atau menceritakan cerita rekannya, tapi ketika dibawakan seperti itu kan rasanya emosinya aja saya juga kerasa kayaknya nggak enak gitu ya. Nah ketika posisi kita nggak enak, kita tahu yang kita suka itu apa, kita lakukan. Misalnya kalau misalnya kita tipe orang yang rajin, lakukan ritual yang membuat kita senang. Misalnya dalam kondisi terendah tadi. Kalau untuk tipe orang yang rajin, biasanya itu lihat hal yang berantakan kita tidak senang. Terus ketika keluar, ketemu misalnya dalam suatu kumpulan seperti ini, ngapunten ya, namanya ketemu sama orang kan, kita ngomong tuh kadang kita nggak kerasa nih. Terus ngomong kurang sujute, kayaknya pulang kan kondisi nggak enak emosi kita. Nah kalau kita tipe orang yang rajin, berarti lakukan ritual. Ritualnya apa? Mandi, bersih-bersih, rumah itu bersihkan. Ketika kita sudah bisa mengontrol kebersihan rumah, di saat itulah kepercayaan diri kita tumbuh kembali. Gak harus yang gimana-gimana. Kalau rumahnya kabutan, bersih rumah ya, kita udah capek bersihin malam sampai bulu